Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Silahkan bergabung untuk berdiskusi di sana. Kali ini saya akan membahas tentang reschedule atau perubahan jadwal. Reschedule bisa berarti penggantian, perbaikan, atau penyusunan ulang jadwal. Karena bahasnya proyek, ya tentunya jadwal proyek. Contohnya, reschedule itu seperti ini. Misalkan saya berangkat dari Padang menuju Medan jam 18.00, jam 6 sore. Namun terreschedule menjadi 21.00 karena pesawat yang akan menerbangkan saya dari Padang ke Medan itu baru berangkat ya 18.00 dari Jakarta. Jadi ini rencana saya berangkat jam 18.00 menuju Medan. Terreschedule atau terkoreksi jadwalnya karena pesawatnya itu baru jam 18.00 ke Padang dari Jakarta. Sehingga yang rencananya saya jam 6 sore atau 18.00 jadi jam 9 malam baru akan berangkat atau terbang ke Medan. Di Medan harusnya saya jam 19.10 begitu. Jadinya 22.10 ya. Jadi terreschedule jadwal penerbangannya. Saya akan contohkan di sini untuk proyek ya. Misalnya ada pekerjaan A, ada pekerjaan B, tambah 1 C gitu kan. Ada pekerjaan A, B, dan C ya. Di mana A ini berdurasi 4, B juga 4, dan C mungkin 10 lah kita bilang gitu, 10. Hubungan A dengan B atau B itu setelah A, sementara C ini tidak ya. Jadi ini saya akan jadikan jadwal. Jadi di session sebelumnya saya nyebutkan ada yang namanya planning, ada yang namanya scheduling. Jadi kalau teman-teman lihat ini baru namanya planning, belum scheduling. Scheduling itu adalah sudah di set baseline. Jadi ini saya set baseline dulu ya. Saya set baseline. Setelah saya set baseline, dia akan ada bar saya ini jadi 2. Satu ini abu-abu warnanya di atas dan satu biru atau abu-abu dengan merah. Artinya ini sudah jadi schedule. Ya. Saya akan tracking. Tracking sendiri itu adalah memasukkan aktual ke dalam schedule. Ya, schedule itu tidak berguna kalau tidak bisa di tracking. Nah, tracking itu adalah sistem evaluasi atau cara kita mengevaluasi schedule kita. Pertama-tama saya tetapkan dulu tanggal evaluasinya. Jadi di sini saya katakanlah tanggal evaluasinya itu tanggal 2. Tanggal 2 atau ya 2 lah. Tanggal 2. Nantinya saya punya satu garis warna merah, di mana merah ini menunjukkan saya akan mengevaluasi hingga tanggal 2. Ya, ini katakan sudah berjalan sampai tanggal 2. Ini juga berjalan sampai tanggal 2. Ya. Nah, evaluasinya seperti ini. Begitu sudah berjalan sampai tanggal 2, lalu saya bertanya dengan lapangan, apakah bobot ini sudah 50%? Saya tanya, apakah ini sudah 50%? Ya, ternyata lapangan bilang belum, itu belum 50%, tapi baru 40%, atau waktunya mundur
yang rencananya tanggal 4, dia akan berubah menjadi tanggal 5. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, karena ini bergeser ke belakang, karena pekerjaan A ini mundur, pekerjaan B ini terreschedule atau terkoreksi jadwal mulainya. Yang rencananya tanggal 5, jadi terkoreksi menjadi tanggal 6. Ya, mudah-mudahan penjelasannya bisa diikuti. Di sini saya menempelkannya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pekerjaan B semula akan dimulai tanggal 5. Jadi ini tuh rencananya tanggal 5. Tapi tergeser menjadi tanggal 6 karena pekerjaan A itu schedule selesainya berubah. Ya. Pertanyaan, apa yang terubah akibat reschedule? Jadi proyek itu terreschedule, kira-kira yang terubah apa? Yang terubah adalah cash flow atau penyebaran biaya akan terkoreksi juga. Jadi akibat reschedule, cash flow kita terkoreksi. Perubahan cash flow akan mengakibatkan perubahan grafik pembiayaan atau sering disebut kurva S. Jadi kalau cash flow-nya berubah, maka grafik pembiayaan atau kurva S-nya juga akan berubah. Bisa waktu akhir proyek bergerak atau delay. Jadi akibat reschedule bisa saja itu juga akan mengakibatkan ending proyek bergerak, berubah atau delay. Di sini saya akan mencobakan, ya. Kalau teman-teman kemarin video sebelumnya mengikuti, saya ada membuat schedule seperti ini, ya. Untuk yang belum ini mungkin belum tahu, bisa lihat lagi video saya sebelumnya, yaitu Excel dengan Microsoft Project. Jadi perbedaan Excel dengan Microsoft Project. Oke, saya lanjut, ya. Di sini ada susunan schedule, ya, seperti ini. Nah, ceritanya saya akan men-tracking. Jadi saya akan tracking sampai tanggal 5. Di mana pekerjaan C sesuai rencana, ya, terrealisasi sesuai rencana. Namun pekerjaan A belum dikerjakan atau belum dikerjakan lah, ya, kalimatnya belum dikerjakan, ya, seperti ini, sehingga kelihatan nih bobotnya minus 35, rencananya tuh 60, aktualnya 25, sehingga minus 35. Dari data minus 35 ini atau dari kondisi hasil tracking ini, kira-kira ya, pertanyaan yang mendasar sih sebenarnya kalimatnya gini, kapan siapnya, ya kan? Dari data ini akan dipertanyakan kapan siapnya, ya. Nah, saya akan mencoba mengkira-kira kapan siapnya. Jadi kapan siapnya itu kira-kira begini ininya, estimasinya. Kira-kira siapnya tuh begini. Nah, ini dia. Nah, kira-kira siapnya begini. Jadi kalau ini tanggal 10, kira-kira ini siapnya di sini. Ini untuk skenario 1 atau kemungkinan 1. Ini dibesarin aja, ya, biar teman-teman lihatnya lebih enak. Nah, gitu. Jadi skenario 1 ini di sini. Skenario kedua, kalau dilakukan, jadi kalau tadi itu tidak dilakukan percepatan, artinya pasrah aja, ya.
Ini tren di warna ungu ini akan berulang trennya menjadi seperti ini. Atau akan dilakukan pengembalian sesuai rencana. Jadi ini kan nggak sesuai rencana nih. Kalau kita mengikuti produktivitasnya sesuai rencana gimana? Kemungkinan adalah begini. Ya, ini kemungkinan kedua. Atau kalau bos datang lalu bilang, kenapa mundur? Kita tetap harus di tanggal 10, maka kemungkinannya adalah seperti ini. Kemungkinannya adalah dari sini ditarik menuju ini. Jadi ini adalah kemungkinan ketiga. Ya, kemungkinan ketiga. Jadi kemungkinan pertama, kalau tidak dilakukan, artinya dibiarkan saja, maka lapangan akan dengan gayanya atau pola sebelumnya akan menjadi kira-kira di sini. Tren, dia akan ngikutin tren berikutnya terus akhirnya menjadi mungkin tanggal 20 di sini. Atau kalau misalnya ini dilakukan sesuai dengan rencana awal, artinya kembali dievaluasi, kembalilah dengan hasil produktivitas rencana, kemungkinan jadinya di garis nomor 2. Tapi kalau lakukan percepatan, rubah semua, kemungkinannya adalah di garis nomor 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya saya kecilin dikit. Berapa sih target pada periode ke-6? Periode ke-6 targetnya adalah 80. Targetnya adalah 80. Pertanyaannya, apakah mungkin ya besok itu bisa seperti ini? Menuju 80. Apakah mungkin besok garisnya nomor 4 ini? Tahu? Ya, garisnya nomor 4 ini apakah mungkin? Ya, ini dia. Menjadi garis 80. Nah, ini yang akan nanti kita bahas ya. Nah, di sini ada ini ya. Di sini saya lihat kondisi awalnya seperti ini. Ya, saya memperlihatkan kondisi awal seperti ini. Karena ini 0, ini sudah saya copy paste menjadi di sini ya, jadi ada 2 ya. Karena yang sebelah kiri ini rencana adalah awalnya, yang ini yang akan kita reschedule kan, gitulah ya, kita reschedule kan ya. Jadi kalau saya akan reschedule kan karena ini belum dilakukan. Karena ini belum dilakukan, maka sebenarnya ini terkoreksi ke belakang. Maka sebenarnya ini terkoreksi di belakang gini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini terkoreksi karena ini kan belum dikerjakan. Atau biar gampang, saya hapus misalnya ini karena belum dikerjakan. Ya, ini kan ini 0 nih. Maka dia pindah ke samping sini. Ya. Nah, berapa bobotnya? Bobotnya kalau ini 25, saya buat baris baru sebagai koreksi untuk bobot. Jadi kalau teman-teman lihat ini 5, ini 5, jadinya adalah 10. 5 jadinya 10 dan seterusnya. Nah, kalau bobot kita 25, maka sebenarnya minggu depan kita akan sampai di sini. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ini, saya akan memakai konsep yang ketiga ini. Ya, konsep yang ketiga ini di mana saya pindahkan pekerjaan yang belum siap tadi ke belakang, lalu lihat di sini. Jumlahnya yang biru-biru ini adalah 10. 10 ditambah minggu kemarin atau periode sebelumnya 25, 35, 45. 60, 80, 100. Jadi ini menuju ke tetap di tanggal 10.
ya. Ini sudah saya print screen ya. Jadi saya print screen jadi grafiknya kayak gini. Ya. Ini ada awalnya ya minus 35. Kemudian berubah ininya target progresnya. Jadi ini ada grafik revisi cash flow. Jadi garis yang hitam ini adalah garis revisi yang awalnya merah ya, tapi karena di sini sudah terjadi perubahan sebelumnya, maka yang belakang ini terreschedule ya. Mudah-mudahan bisa diikutin. Nah, sekarang saya menggunakan Microsoft Project ya, ini dia. Jadi kasusnya sama ya, karena supaya kita bisa melihat perbedaannya gitu kan kalau Excel dengan Microsoft Project ya. Dimulai di evaluasi juga sampai tanggal 5. Jadi kalau kita lihat grafiknya dulu ya. Grafiknya adalah seperti ini. Nah, ini grafiknya seperti ini, dan ini saya buat tanggal 5 sehingga keluar di sini garis tanggal 5. Tapi kalau saya hapus dulu ini, ya ini dia. Ini dia ya. Ini dia, kalau teman-teman lihat ini juga sama dengan yang di Excel ya, ini yang warna merah ini. Jadi sama. Nah, sekarang saya kembali ke Gantt chart-nya. Kita akan tracking atau kita akan masukkan. Pertama-tama seperti tadi kita masukin dulu tanggal evaluasinya. Jadi tanggal evaluasi ini penting. Karena kalau nggak dibuat tanggal evaluasi, kita nggak tahu nilainya tuh sampai mana gitu. Jadi komputer itu menghitung sampai tanggal evaluasi. Tanggal evaluasinya adalah tanggal 5. Di sini pekerjaan sesuai rencana. Jadi C ini sesuai rencana. Namun di pekerjaan A1 ini ya sampai B3 ini tidak terrealisasi. Atau sampai tanggal 5 belum sama sekali dikerjakan. Jadi teman-teman lihat di sini ada namanya icon reschedule work. Jadi saya tinggal tekan ini aja. Ini terreschedule di periode berikutnya, karena di periode sebelumnya ini belum dikerjakan, maka ini akan tergeser ke belakang ya. Nah, kalau kita lihat bobotnya sama seperti di Excel ya, di sini bobotnya juga keluar. Rencananya 60, aktualnya cuma 25 sehingga minus 35. Atau kalau kita lihat di grafiknya di sini ya, rencananya 60, aktualnya 25, deviasinya minus 35. Jadi ini saya ini kan buat fontnya. Ya, jadi kelihatan tuh ya. Terus kalau tadi dia bergeser, maka sebetulnya di sini juga langsung keluar nih 35, 45, 60, 80, 100. Jadi kalau di Excel itu yang ini nih 35, 45, 60, 80, 100. Jadi schedule yang atas ini itu sudah apa ya? Sudah nggak berlaku lagi. Karena sulit untuk mencapai minggu berikutnya adalah 80. Jadi dari mana ininya? Apakah ini maju semua di periode ini sehingga ini bisa sampai ke 80? Enggak lah, ya logisnya enggak. Jadi di sini data yang ini sebenarnya sudah terkoreksi atau sudah tidak berguna lagi. Yang akan terjadi sebenarnya adalah yang ini. Jadi di sini PowerPoint-nya ya, saya lihatkan di sini. Mana nih? Ini tadi ya. Ini ya. Ini saya menggambarkan yang di Microsoft Project tadi.
Di sini C terlaksana, yang A tidak terlaksana. Jadi rencana awalnya itu di sini ya, di tanggal 2. Tapi kemudian tergeser menjadi tanggal 6, terreschedule ya. Terus ini grafiknya ya. Grafiknya itu rencananya 60, aktualnya 5 ya. Di sini terkoreksi karena reschedule, maka grafiknya terkoreksi menjadi 35. Saya besarin ya. 35, saya turun 35, 60, 80, 100. Jadi ini terkoreksi. Jadi apakah yang sebelumnya bagaimana? Sebelumnya begini sebenarnya ya. Saya ambil dulu tanggalnya, koreksi dulu tanggalnya. Tanggal 10 misalnya. Jadi sebenarnya adalah awalnya 80, 85, 90. Ya, saya besarin ini. Ya, awalnya adalah ini 80, ini dia 80, 85 dan seterusnya. Tapi yang akan terjadi nantinya tidak lagi 80, yang akan terjadi nantinya adalah 35 ini. Ya, jadi kalau di grafiknya saya bilang ini yang jadinya nanti adalah 35. Dari hal itu bisa disimpulkan ya, atau bisa ini bukannya kurva S rencana tidak boleh berubah ya. Bisa berubah. Target yang tidak boleh berubah. Kalau saat tracking terus ada varian atau perbedaan antara rencana dengan realisasi, sehingga akan ada reschedule perbagian pekerjaan. Jadi reschedule-nya perbagian. Jadi tidak semua gitu. Jadi mana yang terkoreksi itu yang terreschedule. Jadi bukan semua ya. Jadi yang terkoreksi saja yang terreschedule juga. Sehingga kurva S-nya juga akan terkoreksi. Iya. Jadi anggaran yang kalau teman-teman lihat di sini anggaran yang 80% ini nggak akan mungkin terjadi lagi. Atau kalau terjadi itu ya udah terlalu susah lah ya. Jadi informasi ini penting nggak? Sangat penting untuk owner. Saya misalkan di kelas itu, di kelas pelatihan saya itu saya sering bilang, kalau datanglah owner lalu bertanya, periode tanggal 6, periode 6 ini kan bisa minggu, bisa bulan gitu kan, katakan bulan gitu kan. Dia tanya sama konsultannya, "Hai konsultan, bulan depan saya harus bayar berapa?" Konsultan lihat apa? Konsultan lihat 80% ini, dia akan bilang, "Bos, kumulatif sampai pembayaran bulan depan adalah 80%. Katakanlah 80 miliar gitu." Jadi dia bilang, "Bos, minggu depan atau periode berikutnya kita akan bayar 80%. Ya, katakanlah 80 miliar gitu." "Oh, oke," kata bos. Karena bos tidak ingin dipermalukan, tidak mau nama baiknya rusak, dia bilang, "Saya akan siapkan duit 80 miliar totalnya agar saya bisa membayar kontraktor." Bos akan cari duit keras-keras, cari duit dengan susahnya, payahnya, ya. Akhirnya dapatlah totalnya 70 miliar misalnya. Sudah dapat 70 miliar. Tapi masih kurang 10 miliar lagi. Lalu bos berusaha lagi sehingga dia telepon teman-temannya, "Bro, pinjemin aku 10 M bro, karena bulan depan aku harus bayar tagihan pembayaran ke kontraktor." Lalu dengan payah akhirnya bujuk-bujuk dapatlah 80 miliar. Lalu dia bilang sama konsultannya, "Tenang, duit sudah ada. Jadi bulan depan kita akan bayar kontraktor tanpa terhutang atau tanpa kurang." Ya. Namun apa yang akan terjadi bulan depannya? Totalnya hanya 35 miliar. Kira-kira bos marah nggak?
mencari duit susah payah untuk dapatkan 80 miliar. Tapi ternyata besoknya ya, bahkan bujuk-bujuk dia utang temennya ya, ternyata hanya 30 miliar. Sangat marah. Iyalah, susah ku cari duit katanya. Ternyata hanya 35 miliar. Berarti kau ngasih data kemarin gimana? Ngaco. Iya, data yang ini udah sulit untuk terrealisasi lagi. 8085 ini yang saya sorot ini sudah sulit. Yang kemungkinan terjadi adalah 35, 45 dan seterusnya. Artinya apa? Dari data tracking ini kita akan punya data koreksi kurva S-nya atau cash flow-nya. Di Excel, kalau kita nggak melakukan ini, hanya tetap mengunci seperti ini, kita akan ngasih data yang salah. Tapi kalau di Microsoft Project, data ini langsung keluar. Jadi begitu kita ngentri ini, kita masukin trackingnya, kita rubah trackingnya, ya. Ini saya kembaliin dulu tanggal 5. Jadi di sini saya tracking ya, saya masukin aktual yang terrealisasi, yang tidak terrealisasi saya reschedule ya. Jadi di sini ada icon reschedule, terkoreksi ya, sehingga grafiknya berubah ya, grafiknya berubah. Di grafik tadi itu kita dapat data bahwasanya, bentar saya kecilin dulu, bahwasanya terlalu besar. Nah, bahwasanya data yang 80 itu tidak lagi terjadi. Yang terjadi adalah 35, 45, 60, 80 dan 100. Ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan dapat mengikuti itu ya. Terus jadi bukannya kurva S tidak boleh berubah, saya bilang boleh. Yang nggak boleh adalah target tidak boleh berubah. Kenapa target tidak boleh berubah? Karena target itu adalah milestone atau juga akhir proyek, itu tidak boleh berubah karena dibunyikan dalam kontrak. Sehingga jika berubah akan ada denda. Ya, kalau delay kita denda kan. Nah, jadi evaluasi ini sangat perlu diketahui. Ya, kalau misalnya dia delay atau ini. Terus, karena ini data evaluasi itu akan menjadi diskusi penting pada saat rapat dengan manajemen. Lalu manajemen akan mengambil tindakan manajemen ini, atau namanya adalah pengendalian. Bagaimana kita mengendalikan pekerjaan berikutnya agar bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Ya, jadi saya selalu bilang pengendalian itu adalah tindakan. Jadi bukan sebuah laporan atau apa. Pengendalian adalah tindakan manajemen. Laporan schedule itu dievaluasi. Jadi evaluasinya adalah men-tracking. Nanti didapat data-data. Data apa saja sih kalau misalnya kita tracking? Ya, data. Bagaimana kalau waktunya delay? Oh, ya, kalau waktunya delay, ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, jawabnya adalah dua macam. Pertama, reschedule otomatis tadi, ya. Karena pekerjaan A delay, maka B otomatis terreschedule. Ya, jadi kalimatnya kalau delay, ya pekerjaan itu delay, terreschedule. Tapi kalau dia itu yang terreschedule itu punya float, waktu senggang, waktu tenggang, maka sebetulnya tidak akan mempengaruhi waktu akhir proyek. Tapi kalau yang dia berada di lintasan kritis, maka akan merubah target. Saya nyebut akhir proyek itu adalah target. Ya, reschedule perubahan target dilakukan jika jadi reschedule itu ada dua tadi secara otomatis, ada lagi yang
dilakukan secara manual, ya, dilakukan secara manual. Misalnya tadi waktu serah terimanya tergeser, ya, mungkin saya ambil saja yang ini. Dicontohkan saja untuk yang tergeser, ya. Ya, teman-teman kalau ngelihat yang sebelumnya video saya pasti tahu tampilan yang saya keluarkan sekarang ini, karena tampilan ini adalah tampilan sewaktu saya membandingkan Excel dengan Microsoft Project, ya. Jadi teman-teman lihat video saya sebelumnya, teman-teman akan lihat file yang sama, ya, tapi pembahasannya adalah tentang lintasan kritis, float, progress minus, progress plus, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah pekerjaan A yang rencananya tanggal 2, ya, ini dia tanggal 2. Ternyata lebih maju atau dia selesainya lebih cepat, ya. Jadi ini saya majukan waktu tracking ini, jadi saya punya kolom tracking. Ternyata ini maju menjadi tanggal 1. Ya, lihat ini. Semua maju karena ada keterkaitan antar pekerjaan. Jadi semua maju. Nah, ini saya tracking, ya, atau saya katakanlah nyatakan ini sudah selesai, ya, sampai tanggal 5. Untuk C1 yang rencananya tanggal 1 mulainya, di sini realisasinya tanggal 2. Lihat ini mundur. C1 itu realisasi tanggal 2 dan sudah selesai. Ini dia, sudah putih. Nyatakan pekerjaan ini sudah selesai. Jadi secara fisik bobotnya sudah 100%, atau secara bobot kontrak dia sudah 5%. Jadi kalau saya ini insert di sini persen komplit, ya, di sini udah 100% nih. Untuk C2 gitu juga sudah dikerjakan hingga C3. Lihat ini, ya, C3 baru sepertiganya. Ya, C3 ini baru sepertiganya. Nah, akibat ini, ya, bergesernya C1 ini nantinya, ini ada kekeliruan nih. Ada kekeliruan, ini rencana awalnya ini 4 ini. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, karena saya edit tadi jadinya. Jadi pekerjaan ini mundur. Pekerjaan ini mundur, ya. Nah, kalau lihat grafiknya gitu juga, ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini, pekerjaan ini juga mundur, ya. Rencananya 60%, aktualnya ini, berikutnya adalah 75, 80, 85, 90, 95, 100. Jadi 100-nya ini mundur. Padahal kalau kita lihat di Excel-nya, ya, di Excel-nya ini misalnya ini adalah kan filenya yang sama. Lalu saya buat ini mundur 5 sampai tanggal 5 ini, ya. Terus ini maju 5 ini maju, ini 10 dan ini 10. Ininya tanggal 5, ya. Nah, ini dia, ya. Dia bilang data berikutnya adalah 80, 85, 90, 95, 100 atau 5 hari lagi. Kalau di Excel Microsoft Project, ya, di sini kelihatan sudah terreschedule, tidak lagi ya, ini 80, 85, ini 80, 85,
90, 95, 100. Tapi, minggu berikutnya adalah 75. Ya, bukan lagi 80. 80 kan di sini nih. Ini nanti akan begini. Jadi ini akan mengikuti yang 5. Ini kan yang biru-biru ini udah maju ke depan, jadi udah selesai. Minggu berikutnya adalah 5. Ya. Di sini. Minggu berikutnya adalah ini merah 5, 5, 5, 5, 5, 5, dan 100-nya adalah di tanggal 11. Ya. Nah, jadi kita perlu lakukan reschedule, perlu perbaiki target kita. Jadi secara manual kita akan koreksi. Gimana koreksinya? Bisa begini aja koreksinya. Misalnya nih ya. Tutup saja. Ini misalnya gimana koreksinya? Percepat saja. Ya. Misalnya gini, salah satunya karena kan mengkoreksi target itu macam-macam. Misalnya, yuk kita percepat durasinya minggu depan. Masukin alat tertentu atau tim tertentu sehingga bisa lebih cepat. Nah, sehingga kita bisa ini. Itu adalah tindakan manajemen. Namun kan saya main cepatnya saja, ya kan? Atau misalnya memperbaiki prodesesornya. Oh, ini jadikan finish to start -1. Atau majukan mulainya. Nih, ini yang jadi maju. Jadi merubah prodesesornya atau merubah durasinya. Macam-macam strateginya, tapi prinsipnya adalah ini adalah tindakan manajemen yang kemudian ini akan kita sosialisasikan ke teman-teman. Ini nggak mundur ya, karena saya melakukan perubahan linking dan seterusnya. Ya. Jadi ini gambarnya ya. Kalau dia mundur, ya. Jadi kalau ini mundur, terus ini terjadi, saya memperpendek. Jadi kalau tadi di yang atas ini mundur, di sini saya memperpendek durasi dengan merubah yang rencananya 4 jadi 3 hari. Nah, ini kan belum terjadi, tapi ini perlu kita lakukan supaya kita juga informasikan ke teman-teman ada reschedule, ya. Jadi itu penjelasan tentang reschedule. Kesimpulannya, reschedule itu di Microsoft Project langsung terjadi. Di Excel tidak. Di Microsoft Project kita bisa punya data koreksi grafik pembiayaan atau kurva S yang akan menjadi referensi referensi berikutnya. Jadi tidak lagi 80, tapi referensinya adalah ini 35, 45 dan seterusnya. Demikian ya pembahasan reschedule. Semoga bisa diikuti, dipahami ya. Saya akan membagikan PowerPoint ini ke teman-teman ya yang menginginkannya ya, dengan subscribe kemudian mengisi kolom komentar serta alamat email sehingga saya bisa mengirimkan PowerPoint ini ke teman-teman. Ini saya simpan ya. Demikian, terima kasih.